Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dalam Islam. Di sini tuh ada riba. Apa itu riba? Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan aziyadah. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok, utang, dan kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi, makna istilah pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Yang saya ketahui, dasar hukum riba itu ada 3. Yang pertama itu ada dari surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Yang kedua, ada surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Dan yang ketiga itu ada surat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 161 yang di sini artinya riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Macam-macam riba. Di dalam perdagangan, sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba fadli, ribayat, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Dan di mana berikut ini penjelasan lengkapnya tentang 5 jenis riba. Yang pertama di sini ada riba fadli. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contohnya riba pada jenis ini yaitu penukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu, juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Yang kedua itu ada ribayat. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh ribayat dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga Rp 12 juta rupiah jika dibayar secara tunai dan Rp 15 juta rupiah melalui kartu kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. 3. Riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan 2 jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua belah pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadikan riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. 4. Riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukan pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang Rp 100 juta oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian
6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan hutang dari total pinjaman. Cara menghindari riba. Yang pertama itu ada memahami bahaya dari perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, yaitu pada surat An-Nisa ayat 161, telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa siksaan yang pedih kepada orang-orang pemakan hasil riba, karena uang tersebut diperoleh dengan cara tidak baik. Dan yang kedua itu ada memindahkan tabungan ke bank syariah. Mengalihkan tabungan maupun kredit Anda ke bank syariah yang telah memperoleh fatwa DSN atau disebut Dewan Syariah Nasional dapat menjadi salah satu cara menghindari riba. Pasalnya, dengan adanya peraturan sesuai syariat Islam, maka sedikit kemungkinan akan terjadi riba. Dan yang ketiga itu selalu bersyukur. Umumnya, penyebab terjadi riba adalah kurangnya rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Padahal, dengan menerapkan sifat selalu bersyukur akan menghindari Anda terhadap keinginan hidup mewah dan konsumtif lewat berhutang atau riba. Ya, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi dari apa itu riba atau riba dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.